Awalnya gue beli kamera supaya bisa foto produk usaha gue. Tapi ternyata gue malah dapet penghargaan di lomba street fotografi. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Ini adalah Canon 1300D. Kamera yang waktu itu gue beli untuk foto produk usaha gue. Ya, sekaligus ini merupakan kamera pertama gue. Nggak ada kriteria khusus sih waktu gue membeli kamera ini. Karena kurangnya pengetahuan gue tentang kamera, membuat gue membeli kamera ini karena ya pas di budget aja. Selama bisa buat foto, lensanya bisa diganti, dan bisa ngerekam video juga, ya gue oke-oke aja. Akhirnya kamera ini pun gue beli dengan harga 2,7 juta, lengkap dengan box serta kartu isinya dan lensa kitnya. Nah, singkat cerita, usaha gue tutup gara-gara COVID-19 ya. Akhirnya kamera ini nganggur dan gue bingung mau diapain nih kamera gitu kan. Karena gue udah terlanjur beli juga. Akhirnya gue cari-cari tuh di YouTube dan ketemulah street photography. Dan ini adalah pertama kalinya gue kenal dengan street photography. Nah, akhirnya gue coba tuh untuk melakukan street photography, di mana gue keliling-keliling kota Jakarta, bawa kamera dan moto-motoin hal-hal yang menurut gue menarik aja gitu di tengah jalan itu. Nah, pada saat pertama kali gue melakukan street photography itu rasanya kayak malu-malu gimana gitu ya, karena kan gue keliling terus ke tempat umum, terus gue moto-motoin orang gitu kan, kegiatan aktivitasnya mereka, dan takutnya mereka orangnya risih dan sebagainya. Itu yang membuat gue kayak aduh gimana gitu, kayak kurang pede gitu lah. Sehingga akhirnya karena kurang pede gue itu, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Fotonya ada yang ngeblur, fokusnya ada yang miss, ada juga yang kegelapan fotonya, ataupun ada juga yang keterangan. Sampai suatu ketika pas gue lagi nyetrit di daerah Jakarta Pusat, itu di Taman Situ Lembang, itu gue lihat ada kakek-kakek lagi duduk di atas sepedanya. Gue pengen banget foto kakek itu karena ngerasa gue kayak, wah ini keren banget kalau difoto gitu. Ya akhirnya gue minta izin tuh sama kakeknya, kayak boleh nggak difoto gitu. Setelah diizinkan, akhirnya gue foto dan hasilnya wah, gue suka banget karena kayak pas gitu, fotonya juga nggak ngeblur, yang jelas itu. Yang kedua adalah fokusnya jelas, dan karena waktu itu gue pakai lensa Yongnuo 35mm yang f2, jadi bokehnya itu juga bagus. Terus karena waktu itu sekitar jam setengah 4 sampai jam 4, jadi pas banget lagi golden hour-nya sore hari. Itu cahaya mataharinya tuh kena ke sisi mukanya si kakek, dan ada sebagian badan juga kena. Jadi kayak ngerasa wah bagus banget gitu. Waktu itu padahal gue belum terlalu kenal dengan editing di Lightroom gitu ya, dan gue ngerasa kayak wah ini foto gue. Dan sampai saat ini pun foto kakek itu menjadi foto favorit gue. Nah, setelah gue menemukan hasil foto yang menurut gue kayak aduh senang banget gitu kan, akhirnya gue mulai semakin sering melakukan street photography. Dan walaupun hasilnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak gitu ya, tapi gue semakin sering dan gue banyak belajar gitu ya tentang fotografi, baik itu cara komposisi, terus cara setting kamera yang baik dan sebagainya. Dan gue juga mulai belajar tentang Lightroom waktu itu karena gue beli preset dari Anton Suseno gitu ya. Itu fotografer yang menurut gue keren juga. Sama waktu itu gue juga sering lihat Instagramnya Mas Akbar Nugroho. Itu menurut gue hasilnya keren-keren banget. Akhirnya gue udah mulai belajar kayak color grading juga, dan akhirnya gue semakin suka dengan hasil foto-foto gue. Cuman setelah berjalannya waktu gitu, gue ngeliat kayak ternyata hasil fotonya mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan cara upgrade kamera. Itu hanya alasan saja sebenarnya. Ya, jadi gue memutuskan di tahun 2022 kemarin, gue memutuskan untuk upgrade kamera, yaitu dari Canon 1300D menjadi Canon EOS-M6 yang gue pakai untuk merekam ini. Nah, karena pengetahuan gue tentang kamera udah agak meningkat lah ketika dibandingkan gue beli Canon 1300D. Banyak hal yang gue pertimbangkan untuk beli EOS-M6 ini, diantaranya kayak punya layar flip ke depan karena gue pengen ada video juga gitu kan. Kedua, kamera ini juga bisa pakai mikrofon eksternal, dan yang jelas ya megapikselnya juga lebih tinggi Kak, biar bisa menghasilkan foto yang lebih tajam juga. Dan ya gue pakai Canon EOS-M6 ini untuk still fotografi, hasilnya
gue puas banget karena hasilnya juga lebih tajam dibandingkan Canon 1300D. Nah, karena gue ngeliat hasil kamera gue rasa kayak bagus ya. Percaya diri gue agak naik gitu ya gara-gara pakai Canon SM6 ini. Dan akhirnya gue mencoba untuk memutuskan untuk ikut lomba fotografi. Nah, lomba fotografi pertama kali yang gue ikut itu adalah lomba fotografi Festival Payung Indonesia yang ada di Surakarta, Solo. Akhirnya gue waktu September 2022 kemarin pergi ke sana, ke Solo, ikut lomba. Gue pakai dua-duanya, baik yang M6 maupun yang 1300D, dan kalah. Ya gue sadar diri aja sih, gue kepedean buat ikut lomba. Dan tapi walaupun hasil foto gue di repost sama akun official festival payungnya, tapi ya tetap tidak menang saya. Cuman gue nggak nyerah sampai di situ. Gue masih ikut lomba juga beberapa kali, tapi di Jakarta sekarang, nggak yang jauh-jauh karena biayanya juga mahal ya buat jalan ke sana, apalagi kalau nggak menang. Akhirnya gue juga memutuskan beberapa kali ikut lomba di Jakarta, cuman ya memang mungkin qadarullah belum menang. Sampai suatu ketika gue ikut lomba dari Parekraf DKI Jakarta. Gue ikut karena waktu itu temanya adalah di daerah Jakarta Selatan. Ada beberapa foto yang gue submit ke lomba tersebut, dan akhirnya juara harapan 1 jatuh kepada Zarfan Daibullah. Kepada Zarfan Daibullah, uang terlemah kami sediakan dan kami mengundang untuk boleh maju. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas sudah hadir. Satu foto gua jebol juara harapan 1. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya walaupun juara 1 dengan harapan gitu lah ya, tapi gue bersyukur banget akhirnya usaha gue buat ikut fotografi ya ada hasilnya gitu. Walaupun sebenarnya tujuan gue ikut lomba itu bukan untuk mencari hadiahnya, tetapi untuk menakar seberapa jauh sudah gue berkembang di fotografi itu. Dan foto yang gue submit adalah foto yang ini. Kalau dari gue tanggap adalah foto ini cukup menjelaskan ya di mana lokasi ini diambil, yaitu di daerah Blok M. Dan warnanya juga dari lampunya ini gue nggak perlu edit terlalu signifikan supaya cahayanya terang, karena memang waktu itu kondisinya sudah sore, jadi warna orange sudah bagus banget. Gue tinggal memainkan kontrasnya aja supaya terang gelapnya itu semakin signifikan lah. Dan gue jadi sadar juga gitu kalau ternyata buat ikut lomba fotografi ya hadiahnya juga lumayan. Nah, kesimpulannya selama 2 tahun gua main kamera, yaitu adalah selama kita belajar hal baru pasti kita menemukan kesulitan, tapi selama kita tidak menyerah ya pasti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terutama dari fotografi tadi kan. Dan gue juga merasa fotografi ini masih banyak hal yang bisa dieksplor, baik dari tekniknya ataupun cara editingnya dan sebagainya gitu. Dengan fotografi ini gue bisa menangkap momen-momen yang mungkin belum pernah gue temukan sebelumnya gitu ya, seperti kayak waktu gue ke Solo untuk ikut lomba fotografi gitu. Dan gue jadi semakin tahu bahwa budaya di Indonesia itu masih banyak banget yang bisa gue dokumentasikan. Dan semoga YouTube ini bisa menjadi saksi atau bisa mendokumentasikan juga perjalanan gue street fotografi dan mendokumentasikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ataupun hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya sekian aja video kita hari ini dengan format yang lebih baik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Like jika kalian suka video seperti ini, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.